Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Education Mat 15. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang gradien, yaitu menentukan gradien pada grafik. Nah, di sini sesuai dengan nama judulnya, yaitu kemiringan garis atau gradien itu untuk nilai negatif atau positifnya itu tergantung pada kemiringan garis itu sendiri yang nanti terletak pada suatu grafik. Nah, bagaimana caranya? Namun sebelum ke sana, alangkah baiknya untuk tetap selalu mendukung channel ini agar saya lebih bersemangat dan channel ini berkembang. Tak lupa untuk selalu mensubscribe, like, komen, dan tentunya share. Tak lupa teman-teman semuanya untuk tetap selalu menyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan berbagai macam informasi dari channel ini. Terima kasih. Langsung saja. Pada grafik ya, di sini pada materi sebelumnya, pada materi sistem koordinat ya, itu ada yang namanya menentukan kuadran. Lah yang namanya kuadran ya, kuadran atau lebih dikenal dengan nama KW ya. Untuk yang kuadran ini di sini ditentukan kuadran pertama ya. Di sini bisa ditentukan positif positif ya, karena di sini ada sumbu X, di sini sumbu Y. Ya, ini kan daerah positif, semakin ke kanan semakin besar, semakin atas semakin besar. Nah, untuk penamaan kuadran pada video sebelumnya di materi sistem koordinat, ini berkebalikan atau berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini KW 2. Nah, berarti di sini bernilai kuadrannya negatif positif. Kemudian terus ke bawah, berarti ini namanya KW 3. Di sini bernilai negatif negatif ya. Di sini sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya negatif. Dan yang terakhir di sini namanya KW atau kuadran 4. Ya, untuk kuadran 1, 2, 3, 4 ini berlawanan arah jarum jam. Pasti di sini bernilai positif negatif. Lah, maksud dari ini apa? Nah, bisa kita lihat ya satu persatu agar adik-adik semuanya bisa mengerti atau bisa membedakan tentang gradien pada grafik ya. Nah, caranya yang pertama, misalnya saya ambil di kuadran 1. Berarti ya, grafiknya seperti ini. Misalnya ya, garis di kuadran 1 ini seperti ini. Nah, berupa garis miring di sini. Lah, di sini ditentukan titik ya. Di sini dimisalkan titik P, yang di sini dimisalkan titik Q. Berarti ini ada dua titik. Seperti video sebelumnya bahwa titik yang pertama berarti X1, Y1, yang titik kedua berarti X2, Y2. Nah, berarti untuk rumusnya sama tentang gradien ya, bahwa M sama dengan Y2 kurangi Y1, karena ini diambil Y2 dulu, berarti di sini X2 menyesuaikan. Nah, kita lihat garis ini miring kemana. Nah, kita perhatikan atau kita perlu wajib tahu bahwa titik tumbuhnya itu di bawah. Nah, ini garis miring ini itu ambruknya itu kemana? Kalau dilihat ini ambruknya atau miringnya itu ke kanan. Karena miring ke kanan berarti dia gradiennya positif. Ya, nanti bisa kita simpulkan. Nah, contoh misal saya ambil yang nomor 2 yang di kuadran kedua. Jadi tidak hanya di kuadran 2, 3, 4 ya, garisnya itu masing-masing tergantung soalnya nanti. Nah, di sini misal garisnya seperti ini. Nah, di sini ada misal ini garis H ya. Yang garis H itu terdapat titik misalnya R, yang sini S. Nah, titik R ini berarti kita anggap yang pertama ya. Maka dia bernilai gradien
M sama dengan ini sama ya. Berarti X1, Y1 dan yang ini X2, Y2. Nah, kita lihat garis ini miring atau ambruk kemana? Titik tumpu di bawah ya. Berarti karena kita lihat dan pasti ini berarti miring ke kiri. Maka kalau miring ke kiri ya, itu bernilai negatif. Berarti negatif Y2 kurangi Y1. Kemudian X2 kurangi X1 ya. Kita penentuan di sini itu bebas, yang penting Y per X. Kalau kita mulai Y1 berarti di sini X1. Jelas ya adik-adik semua ya untuk membedakannya. Nah, bagaimana jika garis itu terletak di kuadran 3 dan di kuadran 4? Artinya posisi di bawah ya. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan. Di sini yang ketiga misalnya saya ambil kuadran 3. Nah, pada kuadran 3 pasti grafiknya seperti ini. Nah, saya misalkan contoh. Nah, ada garis lurus, saya misalkan ini garis K ya, di sini sumbu sumbu Y dan yang ini adalah sumbu X dan titik ini ya. Ini saya misalkan langsung saja berupa angka. Ini saya misalkan angka ini adalah negatif 6. Dan yang di sini negatif 8. Nah, bagaimana cara mencari gradien K? Nah, kita lihat dulu. Ya, rumus dari gradien kemarin yang sudah kalian pelajari yaitu Y per X. Kita lihat Y-nya di sini berapa? Negatif 8. Nah, di sini X-nya berapa? Negatif 6. Jelas bahwa negatif dibagi negatif itu positif. Berarti 8 per 6. Tetapi di sini itu belum selesai. Kenapa? Nah, karena kemiringan ini itu dia miring kemana? Atau bisa diambil ambruknya garis ini itu kemana? Lah, titik tumpunya itu tetap di bawah, teman-teman atau adik-adik semua. Titik tumpunya itu di bawah. Berarti kalau dilihat karena titik tumpu di bawah, dia miringnya ke kiri. Berarti dia dipaksa dan wajib bernilai negatif. Ya, karena garisnya itu miring ke kiri. Paham ya adik-adik semua ya? Nah, bagaimana jika grafiknya dengan garis seperti ini? Ya sama. Ya, misalnya di sini ada dua titik, di sini ada garis H misalnya, ini sumbu Y dan di sini ada sumbu X. Untuk garis H ini adalah dilalui titik, misal ini titik P, misalnya negatif 2, maaf bukan negatif 2 ya, ini tidak apa-apa, ini sebagai contoh saja. Di sini untuk titik, saya ganti saja biar sesuai ya. Biar sesuai, biar tidak bingung, biar sesuai dengan keadaan. Di sini titik P saya ganti di sini negatif 2, negatif 3. Ini negatif semua ya. Dan ini ada titik Q misal bernilai negatif 8, negatif 6. Nah, sesuai dengan rumus, kita masukkan dulu pada rumus gradien bahwa M sama dengan, saya ambil Y1 kurangi Y2 per X1 kurangi X2. Ya, kalau ini X1 berarti sesuai ini dari Y1-nya. Masuk P yang awal, Q yang kedua. Berarti Y1-nya adalah negatif 3 dikurangi untuk Y2-nya adalah negatif 6. Dan untuk X1-nya berarti di sini X2 kita kurangi dengan negatif 8. Maka kita operasikan dulu negatif kali negatif yaitu positif ya. Kemudian yang bawah min kali min atau negatif kali negatif yaitu positif. Ya, jadinya seperti ini. Maka diperolehlah, ini saya tambah ya MH maksudnya, gradien dari garis H. Berarti untuk negatif 3 ditambahkan 6 hutang 3
dilunasi 6. Berarti masih sisa ya, bukan hutang, masih sisa 3. Kemudian yang di sini negatif 2 dilunasi 8, berarti ini ketemunya 6 sisa ya. Maka bisa disederhanakan bahwa MH ketemunya 1/2. Tapi hati-hati ya, kita lihat dulu untuk garisnya, kemiringannya itu miring atau ambruknya kemana. Jika dilihat di sini titik tumpu selalu di bawah, berarti ini miringnya ke kanan. Karena miringnya ke kanan berarti bernilai positif. Ini sudah betul. Untuk contoh soalnya bisa dibedakan ya. Ya. Kemudian bagaimana jika garisnya itu di kuadran 4? Nah, di kuadran 4 pasti bentuknya seperti ini. Di sini ada sumbu Y, di sini ada sumbu X. Nah, saya misalkan lagi ya, di sini memotong ya. Saya misalkan ini adalah garis R. Lah, melalui titik, bukan di sini lagi ya, melalui 2 titik, misalnya ini titik A bernilai 2, negatif 4 misalnya. Kemudian yang B di sini 8, negatif 2. Saya misalkan saja. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sama. Kita cari tahu dulu gradiennya. Kalau dilihat garis ya, kita bisa menentukan dulu boleh. Garis ini miring kemana? Ya, titik tumpu pasti selalu di bawah sini. Terlihat bahwa garis ini kemiringan atau ambruknya itu ke kanan. Lah, kita bisa langsung menjawab pasti gradien R ini bernilai positif. Karena miringnya ke kanan ya. Nah, kita masukkan rumus, saya ambil Y2 Y1 maaf. Saya hapus saja. Nah, Y1 maksudnya karena ini dimulai Y2 berarti ini X2 kurangi X1. Masukkan ke rumus Y2 yang B ya. Berarti negatif 2 dikurangi negatif 4. X2-nya adalah 8 dikurangi 2. Seperti biasa, kita lihat negatif kali negatif berarti positif. 8 kurangi 2 ketemunya 6. Bisa dilihat hutang 2 dilunasi 4. Sisa 2/6. Ketemunya 1/3. Tadi kita sudah menjawab atau melihat bahwa garis atau gradien kemiringan dari R ini adalah ke kanan. Berarti nilainya positif. Lah, bagaimana dengan contoh yang garisnya itu miring ke kiri seperti ini ya. Nah, di sini biasa XY ya, ini 0. Ini saya misalkan garis Q. Di sini melalui atau dilalui titik ya, misal di sini titik K saya ambil 3,4 misalnya dan L di sini 8, negatif 10 misalnya. Kita bisa langsung menentukan nilai gradiennya itu positif atau negatif. Nah, dilihat dari kemiringannya ya. Titik tumpu selalu diingat pasti di bawah. Kemiringannya itu pasti di bawah, maka kita bisa menentukan nilai dari kemiringan ini yaitu pasti gradien Q adalah negatif. Ya, kalau miring ke kanan berarti positif. Jelas ya adik-adik semua? Nah, kita hitung dulu nilai dari M sama dengan kita ambil Y1 kurangi Y2, X1 kurangi X2. Maka kita masukkan ke rumus Y1-nya adalah 4 kurangi negatif 10. Untuk X1-nya 3 dikurangi 8. Nah, negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Kemudian punya 3, hutang 8, berarti masih hutang ya.
banyak hutangnya berarti masih hutang. Hutang 5. Nah, berarti ini kalau dihitung, maaf saya tambah ya, gradien Q maksudnya nilainya adalah 4 tambah 10, 14 per negatif 5. Teman-teman atau adik-adik semua, kita tahu kemiringan garis Q ini adalah ke kiri, ya. Jadi, gradien dari Q karena miring ke kiri berarti dia wajib atau dipaksa negatif, ya, karena miringnya ke kiri. Nah, bisa kita tulis seperti ini, ya, kita tulis ulang. Sebelumnya tidak ada tanda negatif, ya, karena ini masih dalam perhitungan. Nah, ini muncul negatif karena kita sudah tahu bahwa garis atau kemiringan dari Q ini adalah rumusnya bernilai negatif, ya, selalu seperti itu. Nah, maka bisa kita ambil kalau ini min ketemu min, maksudnya min dibagi min atau negatif dibagi negatif pasti positif. Maka hasilnya 14/5. Loh, kemiringan garis ini kan ke kiri. Kenapa ketemunya kok positif? Katanya tadi rumusnya kalau miring ke kiri itu negatif, miring ke kanan itu positif. Lah, karena ini dari rumusnya itu sendiri ya. Karena ini negatif 5 murni dari perhitungan dan kita menambahkan negatif, ya kalau menambahkan berarti kan dari sifat dari kemiringannya itu sendiri. Lah, negatif dibagi dengan negatif positif. Paham ya adik-adik semua ya? Nah, untuk dari kesimpulan pada kemiringan pada grafik ini berarti ya untuk perlu diingat ya bahwa kemiringan itu pada grafik itu dipengaruhi yang pertama jika miring garis ke kanan nilai gradien wajib atau pasti positif ya. Kemudian yang nomor 2, jika miring garis ke kiri nilai gradien pasti negatif. Namun tidak menutup kemungkinan jika garis itu miring ke kanan itu pasti positif, jika miring ke kiri itu pasti negatif ya. Pada pembahasan sebelumnya ya yang barusan di sini garis miring ke kiri tapi kok bernilai positif ya karena dipengaruhi oleh hasil dari operasi bilangan itu sendiri ya. Kita sudah menambahkan tanda negatif di sini. Lah, negatif ketemu negatif ya positif meskipun garis ini miring ke kiri. Begitu ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya yang ketiga, titik tumpu kemiringan wajib di bawah. Ya, paham ya? Titik tumpu kemiringan wajib di bawah. Artinya itu di bawah garisnya itu. Dia miring ke kiri atau miring ke kanan. Ya, semoga untuk penjelasan dari video tentang gradien garis pada grafik ini dapat dipahami dan tidak salah untuk dikerjakan untuk peserta didik sekalian. Tetap selalu mempelajari materi-materi gradien karena materi gradien itu gampang-gampang susah. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tetap selalu mendukung channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih.